Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Wahyal Fakar, NIM 0811 522 002. Di sini saya akan presentasikan terkait dengan jurnal saya yang berjudul Problematika Wacana Legalisasi Ganja dan Analisis Pertimbangan Hukum Mahkamah Konstitusi dalam Keputusan Nomor 106/PUU/XV3/2020. Yang pertama, pendahuluan latar belakang. Secara umum, penggunaan ganja dapat dibagi menjadi dua, yaitu ganja konsumsi atau medis dan rekreasional, dan ganja industri. Serat yang terkandung dalam ganja sangat berguna dalam dunia industri karena dapat menggantikan batu bata merah atau batako dalam pembuatan bangunan. Pembuatan temali juga dan membuat kain juga dapat menggunakan ganja dari seratnya. Kandungan senyawa dalam ganja juga memiliki fungsi medis untuk meredakan rasa nyeri dan mual. Di sisi lain, tanaman ini mengandung senyawa tetrahidrokannabinol atau THC, di mana zat ini merupakan zat psikoaktif utama yang dapat mempengaruhi kesadaran dan memberikan efek euforia berlebihan dan menimbulkan rasa candu pada penggunanya. Kemudian terdapat beberapa negara yang melegalisasi secara penuh penggunaan ganja konsumsi. Misalnya seperti Kanada melalui Cannabis Act-nya, negara ini secara resmi memperbolehkan warga negaranya untuk mengkonsumsi ganja dengan tujuan rekreasional di tahun 2018. Kemudian disusul juga dengan negara Thailand dan beberapa negara lainnya. Problematika wacana legalisasi ganja yang paling hangat adalah perkara nomor 106 PUU XV3/2020 yang dimohonkan oleh Dwi Partiwi sebagai pemohon pertama, Santi Warasusi pemohon kedua, Nafiah Murhayati pemohon ketiga, Perkumpulan Rumah Cemara pemohon keempat, Institute of Criminal Justice Reform pemohon kelima, dan LBHM pemohon keenam. Kemudian rumusan masalah yang pertama, mengapa problematika wacana legalisasi ganja di Indonesia sangat kompleks. Kemudian bagaimana pertimbangan hakim dan putusan Mahkamah Konstitusi nomor 106/PUU/XV3/2020. Pembahasan problematika wacana legalisasi pemanfaatan ganja di Indonesia. Menurut Konvensi Tunggal Narkotika yang diadakan di New York pada tanggal 24 Januari hingga 1961, dalam konvensi itu dirumuskan bahan-bahan apa saja yang termasuk ke dalam kategori narkotika. Konvensi tersebut juga menyatakan bahwa tanaman ganja masuk ke dalam kategori narkotika, yaitu narkotika golongan 1. Kemudian pemerintah Indonesia memandang perlu untuk bersama-sama dengan anggota masyarakat dunia lainnya yang aktif mengambil bagian dalam upaya pemberantasan peredaran gelap narkotika dan psikotropika. Oleh karena itu telah menandatangani United Nations Convention Against Illicit Traffic in Narcotic Drugs and Psychotropic Substances pada tahun 1988. Kemudian Konvensi pada tanggal 27 Maret 1989 dan telah pula meratifikasi Konvensi Tunggal Narkotika 1961 dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1976 dan Konvensi Psikotropika 1971 dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1996 serta membentuk juga Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1976 tentang narkotika. Undang-undang ini tidak merumuskan kategorisasi atau penggolongan zat psikoaktif dan hanya menjelaskan bahwa tanaman ganja merupakan jenis nabza yang penggunanya terbatas untuk tujuan medis serta penelitian ilmiah. Dalam perkembangannya kemudian Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1976 kemudian digantikan dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang narkotika. Dalam undang-undang ini, tanaman ganja masuk ke dalam narkotika golongan 1, di mana penggunaannya sangat dibatasi dan hanya untuk tujuan penelitian. Kemudian Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 dicabut dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika. Hingga kini undang-undang tersebut masih menjadi dasar hukum bagi pelarangan narkotika di Indonesia. Kemudian yang melatar belakangi problematika wacana legalisasi ganja tidak terlepas dari faktor ekonomi dan politik, faktor sosial budaya, faktor geografis, dan faktor kesehatan. Berbenturan dengan Undang-Undang Nomor 35
tahun 2009 yang melarang keras terhadap penggunaan dan pemanfaatan ganja. Adapun faktor ekonomi dan politik, konsekuensi ilegalnya tanaman ganja ini juga dihubungkan dengan potensi tanaman ini untuk di industri tertentu yang menyebabkan pengembangan tanaman ini untuk industri tidak dapat dilakukan. Meskipun sebuah negara dimungkinkan keluar dari konvensi dan melegalkan ganja, tentu ada konsekuensi yang dihadapi Soekarno untuk dihadapi dan keluarnya negara tersebut. Konsekuensi dianggap sebagai pembangkangan, seperti yang dilakukan oleh Soekarno ketika memutuskan keluar dari PBB, atau tidak mengafirmasi musuh bersama suatu komunitas. Dalam hal ini narkotika akan kerap terjadi. Sebagai kelompok pertama di Indonesia yang mengangkat isu legalisasi ganja, peran LGN atau Lingkar Ganja Nasional dalam pengembangan wacana legalisasi ganja di Indonesia cukup signifikan melalui berbagai aktivitas offline dan online. Sebagai pihak yang pro terhadap legalisasi ganja, jika nanti ganja dilegalkan, maka Lingkar Ganja Nusantara akan menjadi pihak yang diuntungkan secara ekonomi dan politik. Yayasan Sativa Nusantara sebagai lembaga penelitian bentukan LGN yang kini merupakan satu-satunya lembaga yang diberi kewenangan oleh Kementerian Kesehatan untuk melakukan riset ganja, akan menjadi lembaga yang diuntungkan karena telah dipercaya Kemenkes dalam mengembangkan ganja medis dan telah terlebih dahulu memiliki pengetahuan dan teknologi terkait pengolahan ganja medis. Kemudian ada kemungkinan dari organisasi tersebut atau lembaga tersebut dapat memonopoli penggunaan ganja dan penjualan ganja di Indonesia. Kemudian faktor sosial dan budaya, ganja sendiri telah digunakan oleh masyarakat atau penduduk asli di Aceh sejak ribuan tahun yang lalu. Aceh melaporkan bentuk-bentuk penggunaan ganja yang utama, mulai dari untuk memasak dan atau mencampurkan ke dalam makanan, untuk dicampur dengan kopi atau digunakan sebagai obat herbal untuk penyakit diabetes dan lain-lain. Kemudian dalam faktor geografis, ganja sendiri sangat subur ditanam di Indonesia karena Indonesia memiliki dataran yang mayoritas tinggi dan hutan yang tropis. Oleh karena itu, ganja subur ditanami di daerah Aceh, Ambon, kemarin di Majalengka, bahkan di sekitaran Gunung Guntur, Garut. Dan kemudian faktor kesehatan. Faktor kesehatan adalah faktor utama yang melatar belakangi wacana legalisasi ganja. Karena pelarangan soal ganja sudah diatur secara tegas oleh undang-undang, maka terjadilah benturan kepentingan antara negara dengan masyarakat yang merasa bahwa ada beberapa penyakit yang membutuhkan ganja sebagai salah satu obat mereka. Kemudian analisis pertimbangan hukum Mahkamah Konstitusi dalam putusan nomor 106 PUU XV3 garing 2020 dalam perkara pengujian Undang-Undang nomor 35 tahun 2009. Indonesia merupakan negara yang menganut konsep negara hukum dan memiliki 3 prinsip dasar, yaitu supremacy law, equality before the law, dan due process of law. Dalam hal ini, salah satu poin terpenting dalam negara hukum adalah adanya supremacy law yang menjunjung tinggi aspek keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum sebagai nilai dasar hukum. Kemudian Mahkamah Konstitusi dalam setiap pengambilan putusan yang berdampak hukum secara luas, seyogyanya harus mempertimbangkan dari beberapa aspek tersebut. Dalam putusan Mahkamah Konstitusi sudah pasti menghadirkan pertimbangan yang menjadi landasan dalam memutuskan sebuah perkara. Artinya setiap putusan yang diberikan oleh Mahkamah Konstitusi pasti adalah putusan yang telah terdapat pertimbangan yang matang dan bukan hanya dari 1 atau 2, 3 pertimbangan saja. Kemudian problematika wacana legalisasi ganja yang paling hangat adalah perkara nomor 106 garing PUU XV3 garing 2020 yang dimohonkan oleh Dwi Pratiwi dan 5 pemohon lainnya. Pokok permohonan yang diajukan oleh pemohon merupakan pengujian konstitusionalitas pada penjelasan pasal 6 ayat 1 huruf A, yaitu dalam ketentuan
Dalam ketentuan ini yang dimaksud dengan narkotika golongan 1 adalah narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan. Kemudian, para pemohon dalam hal ini yang diwakili oleh kuasa hukum Erasmus Abraham Todona Pitupulu dan kawan-kawan pada permohonannya memiliki dan memberikan alasan atas pengajuan pengujian Undang-Undang Narkotika. Yang pertama, bahwa dalam Undang-Undang Narkotika telah jelas dinyatakan memiliki fungsi pelayanan kesehatan, tapi dibatasi dengan adanya ketentuan pada penjelasan pasal 6 ayat 1 huruf A dan pasal 8 ayat 1 yang melarang penggunaan sepenuhnya narkotika golongan 1 untuk pelayanan kesehatan. Yang kedua, pelarangan penggunaan narkotika golongan 1 untuk pelayanan kesehatan telah mengakibatkan tidak dapat dilakukannya penelitian narkotika yang termasuk dalam golongan 1, sehingga masyarakat Indonesia tidak bisa menikmati hasil pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sebagaimana yang telah diatur dalam konstitusi. Nomor 3, meskipun narkotika golongan 1 dianggap memiliki tingkat ketergantungan yang sangat tinggi dan berbahaya, namun begitu selama memiliki manfaat untuk pelayanan kesehatan, seharusnya negara mengatur mengenai hal tersebut, bukan malah melarang dan membatasi. Keempat, permohonan ini dimaksudkan agar nantinya negara dapat melakukan pemanfaatan penelitian dan pengaturan terhadap narkotika golongan 1 untuk pelayanan kesehatan bagaimana yang telah dilakukan oleh negara lain. 5. Bahwa tujuan utama dari permohonan ini adalah untuk mendorong jaminan atas pelayanan kesehatan yang dapat dimanfaatkan secara maksimal oleh seluruh masyarakat di Indonesia. Kemudian, Hakim Mahkamah Konstitusi yang mengadili permohonan pengujian undang-undang tersebut menyatakan dalam amar putusannya bahwa permohonan tersebut dinyatakan ditolak dan menolak permohonan para pemohon seluruhnya. Kemudian, pertimbangan dalam putusan Hakim MK belum sepenuhnya mencerminkan aspek keadilan. Menurut penulis juga ditinjau dari segi kemanfaatan. Pertimbangan Hakim dalam putusan ini membuka peluang yang besar bagi pemerintah untuk melakukan riset dan persiapan yang matang sebelum legalisasi ganja dikabulkan melalui jalan lain, yaitu legislative review. Kemudian, Hakim MK melakukan penafsiran berdasarkan atas textual meaning tanpa mengabaikan contextual meaning. Yaitu menurut Hakim MK, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 diputuskan sebagai undang-undang yang tidak bertentangan dengan konstitusional. Kemudian atas textual meaningnya juga Hakim MK mempertimbangkan bahwa apabila legalisasi ganja dikabulkan, maka akan terjadi kemungkinan pengedaran atau penyelundupan ganja makin luas karena tidak dibarengi dengan sarana dan prasarana atau riset-riset yang diperlukan untuk persiapan legalisasi ganja di suatu negara. Kemudian kesimpulannya, ruang pemanfaatan ganja amat terbatas di Indonesia. Semua tumbuhan ganja dilarang digunakan baik daun, akar, batang, biji, jerami atau turunannya. Ganja lantas berada dalam daftar yang sama dengan berbagai obat terlarang lain seperti sabu-sabu, heroin, kokain, ekstasi, dan lain-lain. Problematika legalisasi ganja menjadi semakin kompleks sedangkan banyaknya yang mengharapkan legalisasi ganja dengan berbagai faktor dan latar belakang, mulai dari faktor ekonomi dan politik, sosial, budaya, geografis, dan yang paling utama adalah faktor kesehatan. Kemudian pertimbangan hakim dalam memutus perkara nomor 106/PUU/XV3/2020 dari amar putusannya menyatakan kedudukan legal standing pemohon 5 dan 6 tidak memenuhi ketentuan dan menyatakan menolak untuk keseluruhan permohonan yang telah dimohonkan oleh pemohon. Sekian, terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.